Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 1. Saat ini kami sedang berada di Koperasi Konsumen Tuna Sari Sejahtera. Sebelum kita memulai videonya untuk memperkenalkan produk, izinkan kami untuk memperkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Cornelia Serina Sartikan Darut dengan NIM 321191010. Baik, perkenalkan nama saya Maria Heranti Helimut, NIM 32118083. Nama saya Maria Baptisa Farani Ideola dengan NIM 3218129. Perkenalkan, nama saya Mansur Olamangu, NIM 321191025. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Yuniti Jelita dengan regis 321191016. Perkenalkan, nama saya Henry Febianto Octavianus dengan NIM 321191029. Perkenalkan, nama saya Desi Yuliana Soy dengan NIM 321181123. Perkenalkan, nama saya Octaviana Bella Bangkung dengan NIM 321191023. Baik, perkenalkan, nama saya Yohanes Eli dengan NIM 321181063. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas KBI Islam, Fakultas Ekonomi Teknologi, Prodi Manajemen. Maksud kedatangan kami di sini untuk meminta informasi mengenai koperasi konsumen. Kami memberikan soal, mungkin kita bakal memperkenalkan. Baik, saya Martin Ratu Mikir, bekerja sebagai manajer koperasi konsumen Tuna Sari Sejahtera yang bergerak di bidang penjualan atau usaha dagang mendistribusikan produk-produk terkhusus sembako. Pekerjaan saya di sini begitu. Kira-kira bagaimana sejarah dan perkembangan anggota dan usaha dari koperasi SSI? Baik, ada sekalian, kita di sini badan usahanya berbentuk koperasi. Koperasi ini perlu kita ketahui bersama bahwa koperasi muncul karena ada kehidupan yang harus kita dorong untuk bisa sejahtera. Koperasi ini dibentuk karena kumpulan orang-orang, bukan kumpulan barang atau kumpulan uang dan sebagainya. Terlebih dahulu kita bisa mengumpulkan orang-orang untuk membangun konsep yang sama untuk menghadirkan jenis usaha yang disepakati bersama. Dan sejauh ini usaha yang dikembangkan oleh Kopmen atau Koperasi Konsumen adalah usaha penyaluran distribusi sembako kepada pemilik atau anggota yang ada di Kopmen itu sendiri. Nah, sampai hari ini Kopmen ini beranggotakan kurang lebih 1.200 orang yang notabene sudah bersepakat untuk bergabung di lingkaran Kopmen untuk saling mendukung satu sama lain, yang terkhususnya bergerak di bidang usaha dagang, di mana kami menghadirkan sembako di dalam lingkaran Kopmen ini, dan kami akan distribusikan kembali kepada anggota-anggota kami yang berkeinginan untuk usaha dan juga anggota-anggota yang membeli dari Kopmen itu untuk kehidupan ekonomi rumah tangga. Faktor plus atau faktor tambahan yang terjadi pada Kopmen ini adalah di mana anggota-anggota yang sudah terdata dan bergabung di Kopmen ini pada akhir tahun juga kita akan memberikan namanya balas jasa penggunaan produk atau barang-barang yang ada di sini. Kita punya balas jasa itu berupa SAU, sisa hasil usaha, dan ini kami kemas dalam poin-poin atau bonus-bonus yang pada akhirnya juga akan kami berikan pada akhir periode. Akhir periode itu pada tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan. Kita akan membentuk RAT dan membahas program-program kerja kita serta menjelaskan hasil yang kita peroleh, dan kami akan distribusikan kepada seluruh anggota di mana mereka
menggunakan jasa Kopmen selama ini. Saya mau tanya lanjut, ini modal awal membangun koperasi ini dan perkembangan modal selama berdirinya koperasi. Baik, ada sekalian, kita ini berdiri tanggal 9 bulan 9 tahun 2019. Jadi umurnya sudah berapa tahun dari situ. Berdiri tanggal 9 di bulan 9 di tahun 2019. Jadi modal yang kami ini, sejujurnya kami ini lahir dari Koperasi Kredit Swastisari, di mana KSP atau Koperasi Simpan Pinjam ini bergerak di jual beli uang. Atau dia menyuruh anggota menyimpan lalu uang dikembalikan kepada anggota itu sendiri dalam bentuk pinjaman. Itu di KSP. Dalam berjalannya waktu, KSP berpikir bahwa sesungguhnya uang yang ada di sini kita harus kemas lagi dalam bentuk usaha yang berbeda. Sehingga di saat itu pengurus mengambil sikap untuk mendirikan anak perusahaan yang notabene-nya rumah tangga itu masing-masing, tapi masih di bawah naungan KSP. Jadi kami boleh beda kamar tapi masih satu atap. Jadi keanggotaan yang sudah terjadi di KSP atau Koperasi Kredit, dia akan dengan sendirinya mengalir menjadi anggota Kopmen. Jadi ketika anggota KSP itu meminjam uang dalam bentuk banyak lalu mengusahakan penjualan barang-barang sembako, mereka langsung lari ke sini ambil barangnya. Lalu uang yang dicairkan di Koperasi Kredit, dia tidak akan ekspansi keluar ke Bugis atau ke toko-toko lain. Dia akan melari ke sini sebagai anggota, dia mengadakan produk atau komoditi yang ada di sini berupa barang-barang sembako, lalu dia bisa usaha lagi kembali ke kiosnya, lalu hasil daripada itu dia akan membayar pinjaman ke KSP. Jadi dia punya uang itu berputar dalam lingkaran itu. Lalu sejauh ini modal yang terjadi pada Kopmen ini, modal yang berasal dari anggota itu, karena syarat bergabung menjadi anggota itu dia harus mendaftarkan diri. Di sini kami buka ruang dengan pertama itu 100.000, tetapi berjalannya waktu kita melihat peraturan yang berubah, maka saat hari ini bergabungnya anggota menjadi 1.160.000. Kenapa? Ini undang-undang mengizinkan. Jadi ini barangkali jangan melihat besarnya, tapi uang ini juga akan menjadi salah satu bentuk deposit. Deposit ketika kita belanja, kita sudah terdata di Kopmen. Sehingga paling kurang modal kami dari situ, katakan orang bergabung dengan 1.160.000, selebihnya itu kami juga berkata jujur bahwa kami punya induk perusahaan yang nama KSP juga memberikan penyertaan berupa modal di Kopmen. Aset kami saat ini 5,4 miliar hari ini. Baik Pak, apakah selain di sini apa masih ada cabang lain? Baik, kalau kami di sini masih tunggal ya, masih start awal dari bulan 9, tanggal 9 bulan 9 tahun 2019. Kami tidak mempunyai cabang di mana-mana, tetapi kami punya relasi. Kami punya klik-klik khusus di mana anggota mempunyai keyakinan bahwa inilah tempat persinggahan. Ketika kami ke sana, kami punya distribusikan barang-barang itu di beberapa macam tempat, tetapi tidak punya pelayanan definitif di daerah-daerah lain. Tetapi tempat persinggahan, katakan kami ke Semau. Kami ke Semau itu ada 12 tempat persinggahan atau tempat pelanggan kami yang notabene sudah siap menerima barang itu, tetapi bukan berarti kantor, bukan. Jadi katakan kami pegang si A punya kios. Jadi dengan sendirinya dia minta apa kami dropping. Tetapi bukan datang beli di sini. Pak Martin, kami butuh bla 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 bla, kalkulasi semua keuangan 10 juta. Kami akan drop barang berupa apa saja yang nilainya 10 juta di katakan di kios A. Kios B juga demikian. Jual barang per itemnya itu berapa Pak? Kami di sini 2.200 macam bentuk barang. Jadi sabun itu 2.200. Jadi barang itu katakan sabun apa saja, warna apa saja, diulas per item, per unit, per warna, per rasa. Itu katakan sabun. Kita masuk ke beras. Beras itu ada 40 kilo, ada 20 kilo, ada 10 kilo, ada cap nona, ada cap nyong, ada cap dan sebagainya. Dan semuanya diakumulasikan sebanyak 2.200 dengan variasi harga. Dan harga bersaing di pasar. Dia tidak beda jauh. Kenapa? Kenapa kami bentuk agak sedikit naik? Karena pada akhir tahun kami akan memberikan balas jasa.
namanya bonus ataupun SAU. Di tempat lain tidak dimiliki hal itu. Kita belanja memperkaya mereka, hasil mereka untung sendiri. Kita di sini hasil untung kita bagi sama-sama pada akhir tahun. Namanya koperasi itu bagi dengan SAU Koperasi itu kumpulan orang-orang harus dipahami itu dulu. Jangan bentuk koperasi lalu mau kaya, jangan. Mau dukung orang, teman-teman, sahabat yang ada di dalam lingkaran komunitas namanya koperasi untuk bangkit bersama, sejahtera sama-sama. Jangan sampai koperasi itu dulu identik ketua untung duluan, dia penggota mati melarat, itu tidak bagus. Atau model koperasi yang di era-era KUD itu kan seperti itu. Setelah KUD ada bentuk koperasi kuperas kau sampai mati. Jadi kau boleh mati tapi saya sebagai pemimpin atau ketua pengurus saya kaya dengan keluargaku. Itu tidak baik. Itu zaman tidak ada lagi saat ini. Kita harus bangkit dan bangun sama-sama untuk maju bersama, memperoleh kesuksesan dan kesejahteraan sama-sama. Itu namanya koperasi. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan siapa? Ibu Nofilai. Kalau boleh tahu, kakak sudah berapa lama kerja di tempat ini? 2019 awal buka ini. 2019. Selanjutnya, bagaimana pengalaman kakak selama kerja di sini dan tanggapan kakak mengenai tempat ini? Lembaga ini adalah milik dari anggota. Sebagian anggota itu dari Swastisari, Kopdit Swastisari, di mana Kopdit Swastisari itu dia melayani uang dan juga dia melayani sembako. Ini adalah milik dari lembaga Kopdit Swastisari yang sudah berdiri sendiri, yang sudah dinamakannya menjadi Kopnen Tunasari Sejahtera. Konsumen Tunasari Sejahtera itu kita satu sama dengan Swastisari, Kopdit Swastisari, gitu. Selanjutnya, apakah koperasi ini sesuai dengan kakak harapkan selama kakak bekerja di sini? Betul sekali, sesuai dengan apa yang kami harapkan, melayani masyarakat, melayani anggota, melayani karyawan juga dalam bidang sembako. Baik Kak, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan memperkenalkan produk yang ada di Koperasi Konsumen Tunasari Sejahtera. Yang pertama yang di depan ini ada bermacam jenis minuman, ada yang dingin dan ada yang biasa, dan berbagai macam jenis rokok yang ada di sini. Baik teman-teman, sekarang saya berada di Koperasi Konsumen Tunasari Sejahtera di Jalan Timur Raya nomor 10 di Pasir Panjang. Di koperasi ini berbagai produk yang dijual seperti sabun, ada merek Citra, Marina, Gift, juga dengan Mercury, Papaya, nanti Sprite, Coca-Cola, Fanta, mungkin juga menjualnya. Ini juga ada jual kopi Cobra yang aslinya dari Bejawa, ini juga dijual. Banyak barang-barang yang dijual di sini ya teman-teman. Mungkin ada yang mau dibeli, datang saja di Koperasi Konsumen Tunasari Sejahtera di Jalan Timur Raya nomor 10 di Pasir Panjang. Baik teman-teman, Koperasi Tunasari Sejahtera juga menjual produk lainnya seperti beras dengan berbagai ukuran dan berbagai macam merek, seperti beras Super Poles dengan Nona Kupang dengan berbagai ukuran, ada yang 40 kg, ada yang 10 kg, dan ada juga yang 20 kg. Teman-teman, di koperasi ini ada jual berbagai produk dari berbagai macam ukuran. Di sini ada silet, alat cukur, ada sikat, dan juga ada minyak rambut, ada obat nyamuk dan juga lilin. Dan di sini juga ada jual pembalut. Ya, di sini ada berbagai ukuran macamnya body, ada sabun cuci muka, ada lulur sini swing, dan juga di sini ada My Baby,
My Baby, dan ada juga berbagai merek sampo dan juga parfum, dan di sini ada juga tisu berbagai merek dan juga ukuran. Terima kasih.